Saya Putri Apriani dengan NPM 2311100044 dari Prodi Administrasi Publik semester 6. Yang terhormat Bapak Infamos Hananja, SIP, MIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu Administrasi dan Organisasi Internasional UNICEF. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. UNICEF atau bisa disebut United Nations Children Fund adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak, atau bisa disebut organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdirinya UNICEF pada tanggal 11 Desember 1946 di New York, Amerika Serikat, yang beroperasi lebih dari 190 negara dan wilayah dunia. Selanjutnya yaitu ada sejarah UNICEF. Yang pertama, pada tahun 1946 dibentuk untuk memberi makanan, obat-obatan, dan bantuan kesehatan bagi anak dan ibu korban Perang Dunia II di Eropa dan Tiongkok. Selanjutnya, pada tahun 1953 menjadi lembaga tetap PBB, tugas diperluas ke seluruh negara berkembang. Selanjutnya, pada tahun 1959 mendukung deklarasi hak anak PBB yang menjadi dadar perlindungan hak-hak anak secara global. Selanjutnya, pada tahun 1965 dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas usaha memajukan persaudaraan antar negara dan meningkatkan kesejahteraan anak. Selanjutnya yaitu pada tahun 1979 ditetapkan sebagai Tahun Internasional Anak, meningkatkan kesadaran dunia akan nasib anak-anak. Selanjutnya pada tahun 1989 Konvensi Hak Anak disepakati PBB, perjanjian hak asasi manusia yang paling luas diterima di dunia dan menjadi pedoman utama seluruh kerja UNICEF. Selanjutnya yaitu pada tahun 1990 menyelenggarakan pertemuan puncak dunia untuk anak, dihadiri 150 kepala negara, menetapkan sasaran besar penurunan angka kematian anak, meningkatkan pendidikan dasar dan perlindungan anak. Dan selanjutnya sekarang fokus pada kelangsungan hidup, pendidikan, perlindungan, dan masa depan anak. Selanjutnya yaitu siapa pendiri UNICEF. Pendiri resminya yaitu dibentuk melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1946. Tokoh utama pendirinya yaitu Dr. Ludwig Rahman, ahli kesehatan asal Polandia. Tujuan awal dan perkembangan UNICEF yaitu memberikan bantuan kesehatan dan makanan darurat kepada anak-anak dan ibu di negara yang hancur akibat Perang Dunia II. Perkembangan pada tahun 1953 mandatnya diperluas menjadi permanen dan fokus pada kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Selanjutnya yaitu ada tujuan organisasi internasional UNICEF. Tujuan utama UNICEF atau bisa disebut United Nations Children Fund adalah melindungi dan memenuhi hak-hak anak di seluruh dunia, terutama bagi mereka yang paling rentan, kurang beruntung, dan sulit dijangkau. Ada tugas organisasi internasional UNICEF. Yang pertama, menegakkan hak anak, menjadikan hak-hak anak sebagai prinsip etika dan standar hukum internasional berlandaskan Konvensi Hak Anak PBB, perjanjian hak asasi manusia yang paling luas diterima dunia, memastikan setiap anak diakui sebagai pemegang hak bukan sekedar objek bantuan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar, memastikan semua anak memiliki akses layanan dasar, kesehatan, gizi, air bersih, sanitasi, tempat tinggal, dan kesejahteraan sosial sehingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi sepenuhnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, melebarkan peluang masa depan, membuka kesempatan setara agar setiap anak bisa belajar, berkembang bakat, dan berpartisipasi dalam pembangunan tanpa dibatasi kemiskinan, jenis kelamin, cacat fisik, suku, agama, atau lokasi tempat tinggal. Yang keempat, perlindungan khusus, memberikan perlindungan
memberikan perlindungan tambahan bagi anak-anak yang paling sulit dijangkau, korban perang, bencana alam, kemiskinan ekstrim, kekerasan, eksploitasi, anak penyandang disabilitas, anak pengungsi, dan anak terpisah dari keluarga. Selanjutnya yaitu yang kelima, memperkuat kapasitas negara, membantu pemerintah negara anggota, terutama negara berkembang, membuat kebijakan, sistem, dan layanan publik yang berfokus pada anak, serta memastikan kesejahteraan anak selalu menjadi prioritas utama dalam anggaran dan pembangunan negara. Selanjutnya yaitu apa saja yang dilakukan UNICEF dan telah dilakukan UNICEF. Yang pertama, ada kesehatan gizi. Yang pertama, memberikan vaksinasi ke hampir separuh anak di dunia, pengadaan vaksin terbesar sedunia. Yang kedua, mengobati anak gizi buruk, parah, suplemen gizi, air bersih, dan sanitasi. Yang ketiga, bantuan kesehatan ibu hamil, persalinan aman, dan cegah penyakit menular. Yang keempat, tangani HIV dan AIDS, pengobatan dan perlindungan anak dan ibu positif HIV. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada air bersih dan sanitasi. Yang pertama, membangun sistem air bersih, jamban sehat, ajarkan kebersihan dasar. Yang kedua, cegah penyakit akibat air kotor yang bisa disebabkan diare, kolera, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada pendidikan. Yang pertama, membangun atau memperbaiki sekolah, sediakan buku dan alat belajar. Yang kedua, fokus pendidikan anak perempuan, anak disabilitas, anak di daerah politik. Yang ketiga, pastikan pendidikan aman dan terlindungi. Yang keempat yaitu ada perubahan iklim dan lingkungan. Yang pertama, lindungi anak dari dampak bencana iklim. Yang kedua, bangun lingkungan aman, sekolah tahan bencana, dan air berkelanjutan. Yang kelima yaitu ada perlindungan anak. Yang pertama, cegah kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, pekerja anak, dan anak tentara. Yang kedua, satukan kembali keluarga yang terpisah saat bencana atau konflik. Yang ketiga, berikan tempat nyaman, konseling, dan perlindungan hukum. Yang keempat, lindungi anak dari dunia bahaya, dunia maya. Selanjutnya yaitu yang keenam, ada tanggapan kemanusiaan. Yang pertama, tangani bencana alam, perang, kekeringan, wabah penyakit. Yang kedua, punya gudang logistik terbesar, bisa dikirim bantuan kemana saja dalam 72 jam. Yang ketiga, contoh saat ini, banyu anak di Ukraina, Gaza, Sudan, Taman, dan wilayah bencana lain. Yang keempat, berikan makanan darurat, tempat tinggal, obat-obatan, dan selanjutnya yaitu yang ketujuh, ada pengembangan remaja. Yang pertama, berikan pelatihan, keterampilan, wirausaha, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, libatkan remaja sebagai agen perubahan di komunitasnya. Selanjutnya yaitu yang ke-8, ada data dan kebijakan. Yang pertama, kumpulkan data kondisi anak, lapor ke dunia dan pemerintah. Yang kedua, dorong hukum dan kebijakan negara yang mendukung hak anak. Yang ketiga, bantuan negara capai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.